Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita di angkatan 22 dengan judul Jelajahi Diri Lewat Kata Podcast Akademi Terapi Bicara. Nah, sekarang teman-teman kita kedatangan narasumber yang sangat sudah malang melintang ya di dunia terapi bicara kita ini. wah, Mungkin langsung saja dengan Ibu Direktur kita, yaitu Ibu Hikmatun Sa'diyah, AMDTW MPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang, senang bisa hadir, senang bisa diundang. alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin kita juga berterima kasih Ibu ya, Ibu dari jadwalnya padatnya jadwal Ibu udah mau menyempatkan diri datang ke podcast pertama kita Nah, ini. ya, kita sangat merasa terhormat sekali Bu. Ya, kayaknya seru. Dan oke teman-teman, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya mungkin Bu, yang mungkin kita berdua udah sangat ingin menanyakan ini Bu. Sangat antusias sekali ya. Nah iya itu. Nah kita pertanyaannya itu apa sih Bu Akademi Terapi Bicara itu Bu? Mungkin untuk peserta didik baru atau teman-teman kita yang masih belum mengerti Akademi Terapi Bicara tuh bisa tergambarkan tentang Akademi Terapi Bicara ini Bu? Iya, bukan cuma waktu pertama masuk itu saya soalnya menganggap Akademi Terapi Bicara itu yang orang yang bahasa isyarat yang di bawah TV. Nah, Oh, alah. Oke. Nah, itu. Oke. Akademi Terapi Bicara itu adalah institusi pendidikan swasta di bidang kesehatan yang memiliki satu prodi, yaitu prodi D3 Terapi Bicara. Oke. Itu kita masuknya itu di rumpun ilmu kesehatan terapan. Jadi vokasi. Jadi kalau ditanya ini rumpun ilmunya kan ada rumpun ilmu saintis, matematik, behavior. Nah, kalau kita ada rumpun ilmunya adalah ilmu kesehatan terapan. Ilmu kesehatannya iya, tapi tidak ilmunya, tapi aplikasinya. Artinya apa? Di prodi ini kita banyak menyerap berbagai ilmu kesehatan, tetapi kita satukan dalam bentuk penatalaksanaan untuk apa? Bidang gangguan komunikasi. Jadi untuk akademi itu ya prodinya D3 Terapi Bicara. D3 itu artinya diploma terapi bicara. Vokasi itu jalur itu kan diploma D3 dan diploma D4. D4. Nah, D4 itu sarjana terapan, selevel dengan sarjana. Jadi jangan bingung, oh D4 ya, bukan sarjana. Itu salah pernyataannya. Kalau sarjana itu, kalau D4 berarti sarjana terapan dan sarjana akademik. Nah, kita D3-nya. Oh, makanya itu beda dengan S1 yang ada di luar negeri ya Bu ya? Beda. Nah, serunya untuk menjadi seorang standar terapis bicara di luar negeri itu harus S2. Jadi kalau kalian para mahasiswanya baca buku-buku tentang terapis bicara, itu sebenarnya yang di luar sana yang baca tuh ya anak-anak S2. Jadi kalau pusing-pusing sedikit bahasanya ya wajar lah karena D3 gitu. Karena bachelor degree sana. Justru kalau di sana itu kalau level D3 diplomanya itu lebih ke arah asisten terapi bicara. Tapi di Indonesia udah independen, udah boleh praktek sendiri kan, berdasarkan standar pelayanan. Oke, nah mungkin teman-teman ini seru ya, bingung kan apaan tuh gitu kan. Nah makanya teman-teman ini mungkin pada bingung gitu Bu, Akademi Terapi Bicara ini nanti setelah lulus tuh bakalan kerja di mana tuh Bu? Oke, kan kalau kita bicara kesehatan itu kan ada sekitar 30 profesi. Ada perawat, ada bidan, ada fisioterapi. Nah, kita ada terapis bicara. Terapis bicara itu menangani gangguan yang mengalami 5 masalah. Gangguan bahasa, gangguan suara, gangguan wicara, gangguan irama kelancaran, gangguan menelan, satu lagi sekarang gangguan feeding, makan. Untuk anak-anak yang ada masalah feeding skill dan sebagainya, itu kita tanganin juga feeding skill.
Oke. Nah, kerja di mana? Ya di mana posisi itu terjadi. Misalnya, kalau kasusnya anak-anak, biasanya ada di klinik terapi bicara, atau di sekolah, Oke. kasus-kasusnya tinggi, atau di sekolah luar biasa, atau di rumah sakit. Nah, justru yang paling challenging-nya adalah pelayanan mandiri. Oh. Artinya, teman-teman terapi bicara ini melakukan visit ke rumah, nggak perlu tempat, nggak perlu apa, jadi melakukan seperti home care. Oke. Oh, pantesan yang kemarin tuh banyak ya Bu ya yang butuhin terapi bicara yang bisa visit ya Bu ya. Iya. Wow, itu berarti sangat luas banget ya dari terapi bicaranya itu Iya, sendiri. tadi juga kita dengar juga ada 6 sampai 6, tapi kita di 6 masalah yang kita hadapi, yang kita nanti pelajari, itu udah jelas banget ya. Dari itu udah, makanya tadi ibunya bilang sempat S2. Wah, sebenarnya ini kita harusnya S2 sih. Di Indonesia jadinya kita. Iya. Doain ya, terapi bicara di Indonesia sampai S2. Spesialis begitu kan. Oke Bu, mungkin kita langsung ke akademinya terapi bicaranya ini di kampusnya ini ya Bu ya. Mungkin pertanyaannya itu simpel Bu. Untuk pelajarannya kan tadi kan ada 6 Bu. Tapi kan kalau ketika masuk itu ada apa aja nih Bu? Gini, kalau lulusan D3 terapi bicara dari ATW, dari Akademi Terapi Bicara, kami berharap kalian itu punya ada 4 profil. Pertama, sebagai seorang lulusan ATW, Anda mahir melakukan tindakan pelayanan terapi bicara. Clear tuh. Jadi lulusan ATW itu kalau bisa bekerja sebagai terapis bicara. Tapi kalau ternyata tamat dari ATW nggak mau jadi pelayanan, nggak mau jadi praktisi, ada peluang lagi namanya pengelola. Oke. Jadi keluar dari ATW, saya nggak mau praktek deh Bu, tapi saya mau yang ngelola, owner. Nah itu kami siapkan juga sedikit basic ilmunya. Oh, pembisnisnya. Ya. Ternyata Bu, saya begitu keluar dari ATW, saya nggak mau praktek deh Bu, saya juga nggak mau ngelola, tapi saya pengen menjadi memberikan informasi. Nah itu kita sampaikan sebagai komunikan. Jadi kita siapkan. Jadi kalau misalnya tamat dari ATW, kepengen misalnya jadi konten kreator tentang TW, tentang ilmu terapi bicara dan sebagainya. Oh itu ya, gitu kan. Saya nggak mau jadi TW Bu. Kan generasi Z sekarang kan juga begitu tuh. Iya. Mau jadi konten kreator. Mungkin karena dunia itu semakin maju ya Bu ya, mungkin semakin lama ingin menggemari dengan media sosial, dan teman-teman juga bisa loh untuk menggait jadi profesi, walaupun nggak menjadi profesi, jadi konten kreator juga bisa loh. Mantap. Jadi pembicara tentang bagaimana sih memberikan parenting, kan lagi ramai tuh kelas-kelas online. Iya. Khususan ilmu tentang terapi bicara, bagaimana orang tua dan sebagainya, itu bisa. Iya. Nah, terakhir unggulan kita adalah ATW-preneur. Jadi lulusan dari ATW berpeluang untuk menjadi pengusaha. Wow. Misalnya tentu saja di bidang terapi bicara. Misalnya nih, kita tuh kesulitan untuk standar tes. Siapa tahu mau mengadakan suatu aplikasi-aplikasi, kan juga banyak nih sekarang nih. Aplikasi-aplikasi terapi bicara seperti itu. Nah, jadi peluang-peluang itu sebetulnya bisa dijajaki. Nah, itu khusus kalau lulusan dari ATW. Nah, kapan itu Bu? Itu bisa nggak sih D3 Bu? Kayaknya D3 terlalu pusing amat tuh, gitu kan. Nah, basicnya kita berikan tentu saja. Tapi pengembangannya kan setelah keluar dong. Iya. Nah, itu kami coba susun dalam bentuk nanti namanya adalah Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Di semester 5, mimpi-mimpi itu silakan ditelusuri. Kayaknya saya nggak mau jadi praktisi deh. Kayaknya saya mau jadi pengelola aja. Bisa juga. Itu bisa kita coba dikasih kesempatan 1 semester mengejar itu. Atau misalnya, Bu, saya mau jadi konten kreator. Oke, 1 semester Anda diberikan kesempatan untuk mengejar itu. Tapi basicnya kontennya pasti tentang ilmu-ilmu terapi bicara. Tapi sayang ya, mendingan jadi praktisi kan. Iya. Sangat jarang lulusannya kebutuhannya tinggi, angka kejadiannya sangat tinggi. Iya,
saya sih dapat info dari teman-teman kita di angkatan BEM yang sekarang itu banyak banget ya Bu yang cari akademi terapi bicara, Iya. lulusan akademi terapi bicara. Wah, itu sekarang makin banyak ya yang membutuhkan. Jadi teman-teman juga bisa kok jadi praktisi juga bisa yang lebih visit ya kan, mungkin dari rumah sakit, klinik itu juga bisa sih. Nah, Itu juga salah satu keunggulan terapi wicara berarti ya. iya. Jadi kayaknya nggak ada lulusan terapi wicara kita ini yang pengangguran. Iya. Lulus pengangguran tuh nggak ada. Iya. Jadi buat teman-teman itu, kalau misalkan teman-teman kayak saya bingung, ini habis lulus SMA kemana ya? Nah. Itu bisa banget masuk ke akademi terapi wicara. Nah, Dengan benar. 6 persoalan tadi aja kita udah tahu itu bakal banyak banget tiap individunya yang bakal butuh terapi wicara. Nah, iya. Makanya itu dari kelulusannya itu yang nggak bekerja sebagai terapi wicara, cuman orang-orang yang nggak mau. Ya, mungkin pilihan tadi ya Bu ya, mungkin Iya. pilihan kalau menjadi ibu rumah tangga dan lain-lain. Dan dan sekarang mungkin kita masuk ke untuk pengajaran di Akademi Terapi Wicara Bu ya. Semester baru ini nanti akan ada gebrakan apa lagi Bu untuk Akademi Terapi Wicara nih? Nah, mungkin kan itu yang ditunggu-tunggu nih. Gebrakan yang jelas pasti untuk semester baru kita akan coba lagi melihat apakah dari segi ini kan kalian ini kan semua serba generasi Set. semua serba Teknologi. digital, Iya. semua serba teknologi. Nah, mungkin nanti beberapa pendekatan pengajaran mungkin akan lebih seru divariasikan dan bentuk-bentuk penugasannya mungkin akan lebih seru divariasikan seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Dan kedua juga pasti nanti ada masa transisi karena kita kan terbuka dari semua jurusan tuh. Iya. Bisa jadi teman-teman yang lulusan sekarang masih ada nggak sih sos IPA itu masih ada nggak ya? Masih ada. Nah, begitu masuk langsung ketemu anatomi. Wah, udah cocok banget. Nah, anatomi, benar. neurologi, fisiologi. Nah, mungkin di situ nanti bisa jadi teman-teman BEM ini membantu yang seperti itu dengan model kelas, tutorial dan sebagainya ya, membantu adik-adiknya. Karena pasti kaget ini apa sih baru masuk langsung bicara saraf, Iya. otak, anatomi dan sebagainya gitu. Oke. Nah, Ibu, mungkin pertanyaannya ini tentang sejarah ATW nih, Bu. Nah, pendiri ATW itu sendiri dari dahulu itu pendirinya itu siapa ya, Bu? Mungkin saya kan kemarin tahu Ibu ya. Ini adalah amanat dari Ibu JS Nasution yang untuk terapi bicara ini. Nah, untuk pendirinya itu sendiri, Bu, kita mengulik sejarah dulu nih. Nah, Oke, kalau ngomongin sejarah memang cocok ya sama cewek ya. Cewek kan nggak pernah lupa sejarah ya. Nah, Masuk oke. akal banget sih. iya. Sejarah itu profesi terapi wicara di Indonesia itu sangat berhubungan dengan bantuan dari Ibu istri Jenderal Nasution yaitu Ibu Yohana Nasution. Jadi pada tahun 1972 73 itu ada seorang linguistik dari Belanda datang ke Indonesia. Pertama yang mereka datang itu adalah di SLB. Di SLB. Kemudian mereka tuh melihat bahwa ini ada loh anak-anak SLB yang mengalami gangguan komunikasi, tapi nggak ada yang nanganin. Kalau yang disuruh menanganinya guru, kan bukan tugasnya. Nah, iya. Nah, jadi pada saat itu terbesitlah, harus ada profesi baru di Indonesia, namanya terapis bicara. Nah, dimulailah. Awalnya bentuknya pelatihan. Pelatihan lah 6 bulan tuh. Saat itu ya, tahun 72, 73 tuh, dibukalah pelatihan tuh. 6 bulan. Tapi bayangkan saja, ilmu terapi bicara disulap dalam bentuk 6 bulan kan tidak akan cukup. Iya, benar. Jadi dinaikkanlah demandingnya, katanya Ibu Nas saat itu. Nggak cukup hanya untuk pelatihan, ini harus bentuk pendidikan. Pendidikan. Akhirnya tahun 76
Dibukalah pertama kali kampusnya D3 Terapi Wicara. Yang ikut pelatihan itu kemarin menjadi tingkat 2-nya, yang tingkat 1-nya anak-anak baru. Wow. Jadi itu, nah itu terus. Jadi kalau kapan mulainya, berprosesnya itu benar-benar dari tahun 70-an gitu loh, 76-an. Dan saat itu ada Ibu Yohana Nasution, almarhumah, Profesor Hendato Hendarmin, almarhum, dan Prof. Teguh kalau nggak salah gitu. Jadi memang beliau-beliau adalah pionir. Nah, kita ATW itu dari tahun 76 sampai tahun 2007 itu masih satu-satunya di Indonesia. Masih satu-satunya tuh, Bu. Nah, baru setelah itu muncullah program studi D3 Terapi Wicara negeri di Poltekkes Surakarta, dan di swastanya satu lagi di Bandung. Tapi semua dosen awal tuh dari sini, dari Jakarta semua. Dari Jakarta, dari Jakarta semua. Disebar untuk mendidik. Dan akhirnya sekarang jadi ada berapa? Ada 4 ya, gitu sekarang. Ada 4 di Solo, di Padang, dan di Jakarta. Berarti yang di Jakarta itu yang terbesar ya, Bu, berarti? Kalau kita menggunakan istilah pionir. Jadi memang kita adalah pemula, dan kita selalu mempunyai ciri khas lulusan ATW itu selalu menjadi pionir harusnya. Nah, mungkin kan teman-teman bingung gitu ya, Bu, ya, untuk di gedungnya ini, Bu. Kan sebelumnya itu gedungnya mungkin bukan di sini ya, Bu, kalau yang saya tahu ya. Gedungnya seru ya. Kalau dulu alumni itu bilangnya estetik. Saya lihat. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, ini gedungnya ini kayak estetik. Ada estetiknya. Karena memang ini termasuk. Jadi waktu kita melakukan pembangunan, ini tadinya mau dibangun, kalau nggak salah. Itu juga saya belum ini. Tapi bangunan utama kita itu merupakan salah satu bangunan yang menjadi bangunan cagar budaya, termasuk bangunan-bangunan tua yang di apa istilah mereka tuh ya, dijaga, dilindungi kalau nggak salah. Jadi memang kalau bisa kan seperti kalau kita lihat kan beberapa sudut-sudut kota kan ada bangunan kota tua, ada seperti itu kan memang dijaga ya. Jadi memang khasnya seperti itu gitu loh. Keren banget ini udah. Ikonnya dan memang Kramat 7 itu ikonnya seperti itu. Gitu. Estetik yang agak antik ya, Bu ya. Iya, banyak cagar budaya juga sih. Dan di lingkungan Akademi Terapi Wicara juga fasilitasnya bagus juga ya, Bu ya. Ada perpustakaan dan ada musola juga. Di sini juga free wifi, hotspotnya 5G juga sih. Ya. Tapi fasilitas apa lagi, Bu, yang mungkin akan ditambah nanti? Mungkin kalau dari fasilitas juga itu pasti ada standar-standar yang masing-masing juga tentatif ya. Tapi justru yang bisa kita buat itu adalah di ATW ini justru program kemahasiswaannya yang luar biasa menurut saya. Jadi justru di kampus kita ini kita mencoba supaya tidak terlalu ada kesenjangan antara kakak dengan adik. Jadi kita berusaha untuk menjaga bagaimana anti bullying, ya kan? Interaksi adik kakaknya justru ketemunya di sini gitu. Kenapa? Karena nanti Anda lulusan, Anda tuh butuh jejaring kan? Kakaknya butuh TW tambahan buat pasiennya, bisa ngubungin adiknya, dan itu kejadiannya dibina dari kampus. Kekeluargaannya. Ya, keluarganya. Cuma di sini kan yang misalnya kakak sama adik gabung pada kegiatan yang sama, hari Jumat sama-sama gitu kan, dan itu sepertinya menjadi unggulan kita. Gitu loh. Bagaimana, dan satu lagi ya, kita punya program kemahasiswaannya juga agak-agak rasa-rasa pesantren ya. Iya, ada agamanya. Ada keagamaan, ada Senin dan Kamis yang juga ada, ya. Pagi hari juga ada fair. Kayaknya nggak semua kampus yang begitu. Nah, iya betul. Iya kan? Saya tahu tuh pasti banyak yang komplain mahasiswa. Kok kampus rasa pesantren ya, Bu? Katanya kan. Ngajinya apa, dan ini juga berlaku untuk non muslim kan. Betul. Jadi unggulan itu sebenarnya yang menurut saya lebih berasa deh ke itu. Nah, untuk kegiatan
tadi kan Ibu menyinggung kegiatan di kampus di hari Jumat ya Bu, yaitu VEA. Nah, mungkin teman-teman nih masih belum tahu tuh VEA itu apa sih Bu? VEA itu salah satu unggulannya namanya adalah Friday Exciting Activity. Jadi excitingnya adalah hari Jumat itu mahasiswa pagi dan siang itu harusnya tidak ada pembelajaran karena saya tahu pada pusing. Sebagai refreshing juga Sebagai refreshing. Tetapi silahkan menyalurkan aura-aura yang negatifnya itu pada suatu kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan hobinya. Iya. Kalau nggak salah, jadi yang mau main olahraga, yang nari, yang mau nyanyi, yang mau Menulis writing, kemudian English club. Jadi diberikan wadah oleh kampus untuk menyalurkan itu. Pertama ya pasti untuk menunjang interaksi. Betul. Interaksi. Kedua mungkin juga tadi melepas penat. Nah, melepas penat gitu kan, kegiatannya kumpul-kumpul sama-sama ngebicarakan tentang hobi gitu, 1 minggu sekali. Dan yang terakhir biasanya itu akan menjadi suatu produk tertentu. Ya kan, teman-teman yang di digital itu ada bikin, akan memberikan hasil kan, ada poster, saya lihat ada video kalau nggak salah ya. Ada video tari dan ada yang lomba-lomba yang ikut lomba. Justru lombanya juga dilatih juga dari UKM itu kan. Seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang ada lomba ya Bu ya. Nah, untuk di Akademi Terapi Wicara itu Bu, mungkin teman-teman kan sudah ada yang mengikuti lomba kan Bu. Nah, prestasi dari teman-teman yang sudah membawakan nama Akademi Terapi Wicara itu ada apa aja Bu prestasinya Bu? Kemarin saya banyak lihat juga soal di posting di BEM itu ada yang juara 2, ada yang juara, sempat juga juara 1 loh. Wah, di lomba hebat ya. Iya. Mahasiswa ATW itu ketika melakukan kompetisi dengan sesama program studi terapi wicara, ternyata masih memiliki unggulan-unggulan yang menjadikan mereka juara. Seperti lomba karya tulis kalau nggak salah ya, ada lomba poster kalau nggak salah, lomba penemuan alat terapi juga ada. Iya. Nah, sebagai bentuk penghargaan kami buat hal tersebut, semua karya itu kami berikan hakinya, kami urus hak ciptanya. Jadi setiap yang menang lomba itu bisa mengklaim bahwa itu hak cipta saya, itu kami yang bikin. Nah, sebagai bentuk penghargaan kami kepada mereka yang sudah membuat kreativitas ilmiah, lomba itu kan, karya tulis, apalagi itu alat dan sebagainya gitu. Oke, berarti itu nanti bisa juga dipakai di seluruh Indonesia ya Bu ya? Iya, silakan gitu kan. Alhamdulillah. Nah, pernah menang lomba PPTWI? Ya, PPTWI itu kan adalah perkumpulan program studi perkumpulan pendidikan terapi wicara se-Indonesia. Dan memang mereka tuh tingkat nasional. Membuat lomba antar program studi kalau nggak salah. Nah, jadi karena kita bagian dari program studi terapi wicara, kita ikut dong. Dan ketika bersama mereka, ternyata mahasiswa kita dianggap memiliki kemampuan lebih lah. Sehingga mendapatkan beberapa kemenangan lomba. Dan itu bisa dicek kan di BEM, di websitenya, website ATW. Dan ATW sangat bangga dengan mahasiswa-mahasiswa itu, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu. Wow, berarti kan Akademi Terapi Wicara tuh udah dikenal Bu ya, udah sangat diminati. Mungkin bisa dibilang juga Akademi Terapi Wicara nantinya akan menjadi lebih luas lagi di Indonesia Bu ya. Iya, dengan unggulan tadi yang saya bilang tadi, dia termasuk dari lulusannya itu, lulusannya itu nggak ada yang penganggurannya. Iya, sudah dijamin, sudah dipasti Bu. Sudah asal Anda mau kerja, Anda bisa. Nah, teman-teman itu mungkin bisa langsung ya. Iya. Karena saya lihat Bu ya, untuk di bawah ada langsung di madingnya itu ada lowongan pekerjaan ya Bu. Banyak banget. Nggak berhenti. Selalu. Itu nggak berhenti. Coba. Jadi kalau
masalah untuk ke BEM aja, ke IG BEM aja ada yang nanyain ada lulusannya enggak, ada ATW-nya enggak. Nah, Banyak oh banget. iya, Iya, Bu. ada Bu. Masuk Di- ke BEM. Iya, Keren. sampai komen-komen di postingan BEM itu. Saking kurangnya. Berarti kan di sini untuk pekerjaan belum ada saingannya. Belum ada saingan. Belum ada saingannya. Masih banyak peluang kerjanya teman-teman. Sangat banyak lah, bukan masih banyak, Bos. Iya. Jadi kalau mau kuliah dengan UKT yang cukup bisa dicicil, masih manusiawi ya kan, UKT lagi tinggi sekarang nih katanya. Iya, Wah, begitu ya. Aduh, kasihan saya Iya. udah tinggi sekali dan memang agak susah gitu ya. Lulus juga enggak Lulus tahu. juga belum tentu. Nah, kalau di kami karena memang Bunas almarhumah itu berpikir bahwa ayo kita kan membantu untuk sesama, jadi masih meringankan untuk mudah dicicil bagi mahasiswa dan sangat terjangkau lah menurut saya kalau dibandingkan PTS lain. Wow. Tapi yang jelas tadi pasti 99% kerja. Nggak sampai 3 bulan. Bahkan ketika wisuda itu sudah megang Iya. status pegawai di klinik mana. Iya. Teman saya belum wisuda, dia Iya. udah pegang. Iya, bantu loh di Iya, benar. udah yakin banget dan terjamin banget. Pokoknya kalau udah masuk ATW ini udah nggak mungkin lagi dah, pengangguran tuh nggak mungkin. Iya. Asal mau Mau kerja, mau. Asal lulus cepat ya. Cepat ya. Memang kuliahnya memang seru deh gitu ya. Ada liku-liku. Seru deh, Bu, kuliahnya kok begitu ya, namanya juga vokasi. Bu, Iya. kuliahnya susah, namanya juga kesehatan. Iya, benar. tahu sendiri kan kita ngomongin tadi ada 6 bahasan udah Iya. 6 itu Ya. udah ya pokoknya seperti itu. 3 tahun 6. Iya, 3 tahun 6 itu ya. Ya, lumayan lah ya, Bu ya. Kita juga screeningnya kan buat kan, ada UAS, ada UTS, ada OSC, Gitu. ada OSC, ada UAP, ada UKOM. Satu-satunya mungkin yang pendidikan D3 terapi bicara yang sidangnya berkali-kali ya di ATW ini. Wah. Wah, tapi jangan takut. Ya. Kalau sidangnya berkali-kali itu malah untuk pembelajaran kita Nah. biar bisa pinter ngomong di luar. Untuk presentasi itu udah gampang gitu, public speaking-nya bisa. Kalau ngomong sama orang tua pasien atau yang lainnya tuh udah ya easy going banget, Easy going. Ya, Bos. good, betul. Tapi pleasure-nya untuk sidangnya mungkin Ya maklum kan ya. Biasalah. ya biasalah. Ya, belajar Biasalah. kan. Namanya belajar. Nah, Itu juga mungkin salah satu keunggulan juga ya. Kemarin Ya. sempat disinggung sama Bu Puji juga. Jadi kan kalau kita itu praktikum sidang satu orang 2 pasien itu 1. Kalau yang lain itu katanya berkelompok. Jadi kan udah terjamin dong kualitasnya dari segi Mandiri. mental dong. Iya. Mentalnya tuh udah pasti terjamin sama kalau untuk bisa lulus dari ATW itu nggak gampang. Iya, nggak gampang, benar. ATW Jakarta pokoknya nomor 1. Mas Mungkin dari saya. kalian tuh diberikan pengalaman baik gitu ya, pengalaman baik untuk menyusun studi kasus dalam 6 judul. Itu kan luar biasa untuk level D3. Jadi Iya. studi kasus lengkap tuh dengan metode penelitiannya, lengkap dengan metode ilmiahnya, pengutipannya semua, dan serunya itu diujikan sidang. Head to head ya kalau katanya Iya. para gamer nih ya. 1 lawan 3. 1 lawan 3. Yang penguji, 1 yang diuji. Nah, Itu itu udah- udah mental banget ya. Enggak, biasa aja bagi saya mah. Di tolong dulu boleh nggak sih? Boleh. Nggak, dijalanin aja. Itu sesuatu yang seru-serunya di kampus. Jadi kenapa sih Bu di ATW itu kok proses ujian praktikumnya tidak seperti yang lain? Pertama, kami juga menitipkan bagaimana Anda bisa secara mentali menjelaskan bahwa untuk hanya sekedar melaksanakan TW mungkin jago. Tapi ketika Anda harus menjelaskan kenapa sih pasien anak Ibu saya berikan tindakan ini, kenapa sih harus diberikan terapi itu kan perlu latihan. Dan itu latihan itu saat ujian. Jadi Anda menjelaskan kenapa sih diagnosanya ini, kenapa sih tujuan terapinya ini, kenapa harus diberikan materi ini. Jadi ya biasalah Ya, gitu biasa. kan, sidang. Iya, benar. Diuji sama 3 penguji aja lancar kita Iya, jawab, apalagi sama benar. orang tua. Pasti kita Nah. lebih jago untuk menjelaskannya. Gitu. Itu plusnya sih dari Akademi Terapi Bicara Jakarta ini. Hmm. Salah satu keunggulan juga, Bos. Nah, iya, Bos. Nah, Ibu, kita mau tanya nih, Bu ya.
untuk karya tulis ilmiah. Hmm. Nah, itu yang mungkin untuk kakak-kakak tingkat kita yang lagi diuji kan. Nah, sejauh ini karya tulis ilmiah itu ada kasusnya yang unik nggak sih, Bu? Eh, Kemarin itu justru bagus ya. Jadi memang karena mahasiswa akademi terapi bicara itu kan prakteknya langsung di lahan praktek di pelayanan, di rumah sakit, di klinik. Jadi memang kasus-kasus tuh real kasus dan itu kompleksnya juga lumayan. Nah, jadi ada beberapa kasus-kasus yang menarik yang bisa dibaca untuk gangguan komunikasi pada kasus dewasa dan kasus anak. Tapi yang serunya gini, setiap kasus menarik yang memang menjadi unggulan itu akan kami hargai, penulis itu kami angkat dalam bentuk penelitian antar dosen dan mahasiswa, dan judul itu akan kami usulkan untuk mendapatkan haki juga. Nah, itu yang khasnya lagi. Jadi kalau memang itu bagus, unggulannya memang itu bermanfaat sangat luas dan sebagainya, dan merupakan suatu khas lagi, itu kami angkat dan kami akan usulkan untuk mendapatkan haki. Dan penulisnya itu, mahasiswa itu akan kami usulkan untuk mendapatkan doi, nilai ISBN dan sebagainya. Jadi benar-benar mendukung bagaimana mahasiswa kita bisa terampil melakukan penelitian sederhana. Oke. Gitu. Dan sudah berjalan ya sepertinya ya publikasi itu. Oke. Gitu. Mungkin Bu, untuk pertanyaannya ini kan mungkin ini yang ditanyain teman-teman kita yang udah lulus nih, yaitu kapan sih D4 itu akan dilaksanakan di Akademi Terapi Bicara? Seru. Nah, itu kalau dibilang tunggu iklan berikut ini. Nah, ya nanti ya doakan sama-sama, karena memang D4 kalau D4 itu berarti kan bukan terapi bicara. D4 itu terapi bicara dan bahasa. Nama program studinya. Oke. Jadi kalau D3 itu D3 terapi bicara, kalau D4 itu terapi bicara dan bahasa. Ya memang baru satu di Indonesia sih. Baru di Poltekkes Surakarta kalau nggak salah. Iya. Tunggu ya, sabar. Kita nanti announce-nya pasti mungkin di BEM ini nanti di announce gitu kan, bahwa akan ada pembukaan D4. Saya ikut sih pasti sih D4 sih. Saya ikut ya. Nah, yang paling baru banget nih Bu untuk terapi bicara itu, kita tuh di Akademi Terapi Bicara itu untuk teori dan prakteknya tuh akan lebih besar yang mana? Karena kita vokasi, tentu saja harus bedanya antara 60-40. 40 teori, 60 praktek. Gitu. Ya kamu kebayang aja dari tingkat 1 aja, baru aja sudah masuk ke itu TK. Betul. Baru semester 1 itu kan. Udah harus ke lapangan. Jadi memang implementasi dari vokasi itu harus banyak prakteknya. Ujiannya nggak hanya tulis, juga ujian praktek dalam bentuk OSCE. Benar. Ya gitu deh ya. Jadi challengingnya masuk mahasiswa vokasi ya gitu, praktek. Ujiannya praktek, tapi kelebihan di ATW tidak hanya ujian praktek, tetap juga harus ujian mampu menulis dalam bentuk kasus. Nah benar, itu praktek itu menjadikan kita punya skill ya Bu ya, karena skill itu yang dibutuhkan nantinya pada saat bekerja. Pada saat sudah lulus pasti skillnya dan teorinya juga akan menyambung dari belakang gitu untuk menyokongnya. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari teman-teman kita yang kita udah ungkapkan di IG nih. Nah ini. Iya, jadi sebelum ada acara ini kemarin kita juga udah posting di IG Bu, bahwa kita akan mengadakan podcast di Akademi Terapi Bicara ini. Mungkin kemarin itu sempat ada beberapa pertanyaan yang mau langsung dipertanyakan ke Ibu, mungkin silakan. Untuk pertanyaan pertamanya? Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu. Ini pertanyaan yang diberikan oleh, mungkin ini peserta didik baru juga Bu. Ini pertanyaannya nih, kalau semisalnya gelombang 1 seleksinya gagal,
apakah nanti di seleksi keduanya itu bayar lagi, Bu? Nah, ini Pertanyaannya itu loh. nah ini pertanyaan dari peserta didik baru mungkin, Bu. Aneh-aneh. Itu cek website ya, kayak informasi jelas. Cuman yang jelas gini, kalau misalnya gelombang 1 gagalnya karena uji tulis, karena kita kan ada 2 ujian. Ada uji tulis sama uji tes kesehatan dan gangguan komunikasi. Jadi kalau hanya gagalnya di uji tulis dan ujian gangguan kesehatan dan komunikasinya masuk itu ya, dia masih berpeluang ikut gelombang kedua. Tapi kalau ternyata gagalnya di gelombang 1 karena nggak lulus ujian komunikasi dan kesehatan ya, dia nggak bisa ikut gelombang kedua. Wah, Jadi supaya nanti memastikan bahwa lulusan ATW tidak ada gangguan komunikasi, jadi memang dari awal itu sudah dilakukan tes gangguan komunikasi. Jadi mungkin itu yang paling bisa. Sedangkan masalah itu bisa cek nanti di websitenya lah. Soalnya nggak mungkin juga ya. Jadi kita mau bakal jadi terapis bicara, soalnya nggak mungkin juga kita ya harus diterapi. iya, Mungkin betul. itu. Nah, intinya. itu satunya. Tapi tadi ngomongin gelombang ya. Iya. Itu mungkin tadi kita mungkin boleh dikasih tahu nggak sih Bu, data yang masuk gelombang pertama kita tuh udah ada berapa sih? Nah, itu. Sejauh ini kan biasanya terapi bicara itu rasio 1:3 ya. 1:3 maksudnya. Jadi kalau kita kan kelas tuh terima 55. Jadi biasanya itu pendaftar tuh lebih dari situ. Iya. Oh, 5 Sejauh ini maksimal iya. ya, Bu? Dan itu maksimal, tapi itu tergantung kalau memang kemarin tuh 53 gitu kan. Jadi memang rasionya memang lebih dari situ. Gitu. Jadi semakin banyak pendaftar gitu kan ya, karena sepertinya sudah mulai terbuka pemahaman masyarakat bahwa cari kuliah yang jelas, yang pasti kerja, itu sudah ke arahnya ke vokasi, kesehatan dan ke prodi langka. Karena tapi untuk syarat-syarat penerimaan mahasiswa itu sangat mudah banget ya, Bu. Kalau dilihat dari websitenya tuh sangat gampang banget. Makanya masuknya gampang, iya, keluarnya ya. Gitu deh. Tapi maksudnya nggak gampang dong sekarang. Kalau misalkan yang gelombang pertama jam 40, maksimal 55 gak nambah kelas 2 kelas, berarti kan anggaplah 120 orang yang daftar. Cuman sekitar setengahnya juga enggak dong. Iya. Sayang banget sih. Tapi makanya buru-buru daftar dan masuk ATW kita. Sebelum ketinggalan. Benar. Pertanyaan ATW lagi. Apa sih itu dari, kan tadi kan ada 6 ya, Bu. Nah, ini bahasa tuh termasuk kemana sih, Bu? Dan bicara tuh termasuk kemana sih, Bu? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Yang namanya gangguan komunikasi itu biasanya kan orang melihatnya kan kemampuan verbalnya ya. Jadi kemampuan, kok paling gampang gini nih, kok ngomongnya begitu. Ada gangguan bicara tuh gini, dia bisa ngomong tapi artikulasinya nggak jelas. Atau dia bisa berartikulasi tapi kata-katanya tidak nyambung sesuai dengan topik pembicaraan. Gitu kan. Nah, biasanya itu terjadi di berbagai usia. Ada usia dewasa, usia anak. Nah, sekarang kasus yang tinggi itu yang apakah di bidang mana, itu banyak sekali kasusnya di anak dan di dewasa. Dengan istilah sekarang tuh delay speech gitu kan, itu tinggi sekali. Tinggi sekali gitu loh. Jadi memang apakah itu yang menjadi bahan dalam kuliah di sini? Iya, itu hanya salah satunya. Salah satu dari mata kuliah yang akan disampaikan di Akademi Terapi Bicara. Tapi untuk penanganan yang lainnya banyak sekali kasus-kasus dengan gangguan suara, gangguan menelan, itu juga banyak sekali seperti itu. Saya juga baru tahu itu kemarin pada saat yang kan ada merokok membunuhmu yang ada lubang di sini. Nah itu ternyata terapinya sama terapi bicara loh. Oh iya, untuk kembali berkomunikasinya dari terapi bicara. Nah mungkin, dari situ ya, Bu ya. Mungkin siapa saja sih, Bu, yang memerlukan bantuan dari terapi bicara ini? Jadi siapa saja itu individu yang merasa dia mengalami gangguan komunikasi
baik komunikasi lisan ya, atau bisa jadi pemahamannya atau ekspresifnya, atau komunikasi dalam bentuk kemampuan dia membaca dan menulis dalam artian konsep bahasa yang dia yang harusnya disampaikan tidak ada gitu. Nah, gangguan bahasa itu bisa tadi ya terjadi di usia anak dan dewasa dalam bentuk berbagai diagnosa. Diagnosa. Jadi bisa jadi gangguan komunikasinya itu menjadi penyerta, misalnya pada kasus-kasus dengan autis, kasus-kasus dengan post-stroke. Setelah dia mendapat serangan stroke, kemampuan komunikasinya menghilang. Seperti itu. Jadi gerak area bicaranya gitu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang udah kegambar nih speech delay gitu kan, mungkin itu juga kita bisa bantu. Dan dari anak-anak autis tadi ya Bu ya, Down syndrome mungkin juga, dan ya question box-nya udah habis juga. Oke. Dan waktu mulai menipis juga, tinggal 10 menit lagi. Oke. Dan ada nggak sih Bu pesan-pesan dari Ibu yang mau disampaikan untuk peserta didik baru ini? Mungkin buat umum juga bisa ya. Oke, buat generasi muda yang lagi pusing nih di kuliah di mana, pesannya gini, carilah program studi, yuk kita kuliah, cerdaskan gitu ya. Carilah program studi yang memang langsung kerja. Dan kami Akademi Terapi Bicara itu bisa menjanjikan bahwa Anda berpeluang kerja sangat besar. Kuliah hanya 3 tahun, uang kuliahnya bisa dicicil, dan langsung kerja. Yang intinya itu langsung kerja, teman-teman. Dan kerjanya itu bisa menanam pahala buat akhirat. Bayangin, membantu orang yang cacat, membantu orang gangguan komunikasi. Itu. Jadi udah nggak usah bingung lagi ngambil program studi yang belum berpeluang langsung kerja, mendingan langsung masuk ke terapi bicara di Jakarta. Di Jakarta cuma satu. Iya. Di Jakarta cuma satu teman-teman. Dan oke, kita akhiri sesi podcast hari ini, podcast perdana kita di sini. Dan terima kasih untuk Ibu Hikmah yang sudah meluangkan waktunya di podcast hari ini. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum ditanyakan atau belum dijawab, kita masih ada kesempatan lagi, nanti kita akan tanyakan di kesempatan lain. Dan kita akhiri podcast Jelajahi Diri lewat kata podcast Akademi Terapi Bicara.